Bapak dan Ibu semuanya. Ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk handphone mungkin masih belum di silent, supaya tidak mengganggu ibadah. Mari Bapak dan Ibu semuanya, kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena dalam segala perilaku kehidupan kami tidak berpadanan dengan panggilan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan menikmati hadirat-Mu. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau membawa kami dan seisi rumah kami ke dalam rumah-Mu yang kudus, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk memuji, memuliakan-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Itulah pengharapan dan kenikmatan hidup yang dapat kami rasakan bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah seluruh rangkaian ibadah pada minggu pagi hari ini kami menyerahkan kepada-Mu, kepada pimpinan-Mu, kepada penyertaan-Mu, dan kepada berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita pujikan, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi purnanya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepada-Nya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 9 sebagai landasan ibadah kita. Demikian tertulis, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan anak-anak. Anak-anak juga akan beribadah kepada kita, kepada Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama dengan anak-anak. Mari
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menyambut anak-anak di dalam ibadah mereka pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak kami, menolong mereka melalui Roh Kudus ketika mereka memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, dan juga guru-guru mereka yang mengajar, mendampingi mereka. Tuhan tolong. Biar mereka di dalam beribadah kepadamu ya Tuhan, hati mereka penuh juga dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak kembali ke ruangannya, hati-hati. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita patut bersyukur karena Tuhan itu menyertai hidup kita hari lepas hari. Tetapi juga kita menyadari dan sejujur-jujurnya mengatakan berkat pertolongannya dalam hidup kita sering tidak menyambutnya dengan hidup sungguh mengasihi Dia. Pada saat sekarang ini, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayarmu, utang dosaku, dosa bagai permisi, jadi putih bersih. Kepadaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberi kelepasan. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai permisi, jadi putih bersih. Bapa di surga, terima kasih tidak habis-habisnya kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang bersedia mengampuni semua salah dan dosa kami yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Apakah itu melalui perkataan, perbuatan kami, dan juga kehendak kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak mendapat paling penting di dalam kehidupan kami ini. Engkau Tuhan, terkadang kami yang menjadi Tuhan, yang mau mengatur segala kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu itu firman yang memberikan terang dan kehidupan, tapi kami sering mengandalkan dengan hikmat kami, pengertian kami. Engkau selalu mendapatkan kami sombong, angkuh. Tapi pada pagi hari ini kami bersyukur,
oleh karena Tuhan sabar terhadap hidup kami ini. Bahkan mengampuni semua salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau pilih jauh sebelum dunia ini ada. Kami adalah anak-anak-Mu. Yesus bayar semua hutang dosaku. Yesus bayar Hutang dosaku, dosa bagai air misi, jadi putih bersih. Saudara, kita telah mengakui semua salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa terambil dari Roma 6, 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan kepada Tuhan. Mari kita dengarkan petunjuk-petunjuknya untuk kita yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita membacanya bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Saya ingin memastikan kita semua bahwa minggu pagi hari ini kita semua boleh diberkati Tuhan. Tapi saya ingin tanya, apakah kita semua masih ngantuk atau enggak? Siapa yang selamat tidak diberkati Tuhan? Ya Tuhan, ternyata semua masih konsentrasi. Kalau sampai angkat tangan, saya yang khawatir ya. Baik, siapa yang ini sudah merasa diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangan, lambaikan tangannya. Kalau ini tidak salah pertanyaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi hari ini hati kita semua boleh bersuka cita, boleh dibawa kepada Tuhan, hati yang murni, tulus untuk menyembah Dia. Dan kita semua mau menyenangkan hati Tuhan, karena kita rindu datang kepada Dia. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita memujikan syukur kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu. Haleluya. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah
sekali lagi dengan hati yang penuh sukacita. Berikan Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tanah kemuliaan-Mu. ku tinggikan, ku agungkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan segala puji dan syukur. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu. kemuliaan, Hanya bagimu, terpuji terpujilah namamu, segala puji segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya minta jemaat sendiri memuji segala puji syukur Bagimu, segala puji syukur hanya kepadamu. Engkau Allah yang sedang memelihara, namamu Engkau Allah yang memimpin langkah-langkah kami. selalu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya Engkau layak disembah, layak dipuji Tuhan. Kami memuji namamu. Haleluya. Segala puji, segala puji syukur bagimu, oh, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. terpujilah namamu, terpujilah Terpujilah nama, sekali lagi terpujilah nama, terpujilah hanya Engkau, oh Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam baik. Setiap kami menengadah, menaikkan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami tersungkur di bawah kaki Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam setiap kami. Oh, Tuhan Yesus, oh, Kau Tuhan. Tuhan pujianku, Engkau Tuhan Kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuh
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kau yang kami sembah, Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam setiap kami, dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus dan senantiasa diberkati hari demi hari. Kami tahu Tuhan, dalam hidup ada banyak masalah, tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kemenangan terjadi setiap saat. Mukjizat terjadi setiap saat. Itu yang kami percaya. Kami percaya dan kami ingin menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Dan biarlah kami bawa hati kami, tubuh jiwa kami, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang boleh percaya katakan ada kemuliaan Tuhan di sini. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh kasih tosnya kiri kanan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan mengasihi-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang di dalam Tuhan. Saya ingin kita tetap bersuka cita ya, karena hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa. Kita semua boleh duduk bersama memuji Dia, menyembah Dia. Biarlah kita bersama-sama di sini bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mau bersuka cita bersama-sama? Ayo kita memuji Tuhan lagi ya. Haleluya. Tuhan begitu baik. Tinggalkan semua keraguan ya. Masalah boleh ada, tapi Tuhan akan menolong. Amin. Bersama kita di sini satukan hati. Bersama kita di sini satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk
ya Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakanlah rasa cemas, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Pujilah Dia, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Berikan rampai tangan kita bagi Tuhan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita akan mendengar dan membaca Mazmur yang akan dibawakan oleh siapa sekarang ini gilirannya ya. Wow, putra kita yang ganteng. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian syukur dalam kesesakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka telah mendengar janji dari mulut-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina, orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, Mazmur yang sudah dibacakan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang selama seminggu ini tidak mengalami masalah? Boleh angkat tangan. Dona, terima kasih. No problem, Dona. Ya, but everybody I know that have problems. Setiap kita punya masalah. Benar, saudara? Setiap orang punya masalah, benar ya? Masalah itu berat, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, apapun itu boleh ada, boleh terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk membuat jalan kita selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa laut itu selalu biru. Tapi Dia berjanji senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia berjanji Dia akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Amin, saudara. Kita mau aminkan firman Tuhan ini. Karena saya juga percaya di dalam Yeremia juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah kita juga semua dikuatkan oleh pujian firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita boleh sama-sama dikuatkan janji Tuhan ini. Amin, saudara. Mari kita akan memuji Tuhan kembali dengan iman dan percaya. Tuhan senantiasa menolong dalam firman, dalam Mazmur sudah dikatakan tadi. Dia pasti akan bertindak, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, saudara. Mari kita pujikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sudah menolong hidup kami semua. Kau bekerja. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mau dengar jemaat menyanyikan ini sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Setiap masalah boleh hadir dalam hidup kalian, dalam hidup kita semua. Jangan berputus asa. Kita percaya mukjizat Tuhan ada. Kita mau bangkit berdiri, pujikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan sekali lagi. Jangan kita semua bangkit berdiri. Jangan berputus asa. Benar Tuhan. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan pasti ada di dalam hidup setiap orang-orang yang berserah, percaya kepadanya.
Jangan berputus asa. berputus Tetap asa. berharap kepada Tuhan. Mujizat Karena Tuhan mujizatnya ada bagi kita. bagi yang setia Haleluya. dan percaya. Sekali lagi, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Glory. Mulia namamu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, berterima kasih lagi yang tak henti-hentinya, karena setelah kami memuji memuliakan Tuhan, kami lagi mendengarkan sabda-Mu, roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menjelaskan dan menyampaikannya, dan semua jemaat-Mu yang mengikutinya, supaya kami ditolong oleh Roh Kudus, supaya firman yang dijelaskan ini jadi berkat bagi kehidupan iman dan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 3. Surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ke-11. Kita membacanya berganti-gantian ya. Ayat 1 saya, ayat 2 dan seterusnya begitu. Ayat 1, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu yang melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Demikianlah sampai saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar, ya, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom Bapak Ibu.
Tadi Pak Prengki katakan yang paling berat itu adalah pergumulan-pergumulan kita. Tapi menurut saya yang terberat itu adalah mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Oleh karena ya memang daging kita itu nggak suka kepada hal-hal yang benar. Tapi di sini enggak. Di sini paling suka jemaatnya itu mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau sampai sore pun saya kira Bapak Ibu akan menikmatinya ya. Bu Yatmi, terima kasih Bu Yatmi. Ibu Yatmi udah tahu. Hiasan-hiasan bunga yang manis-manis ini karya tangan dan teman-teman mungkin ya di PAUD ya, sehingga hari ini walaupun keadaan kondisi tubuh kita tidak baik tapi jadi baik. Jadi sehat. Makasih banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir dari minggu ini pada bulan November, tema kita itu together atau kebersamaan. Nah, kita juga masih membicarakan hal itu. Tema kita put up with one another, yaitu saling ya menerima satu sama lain seperti kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat tadi itu, maka jemaat itu mengalami hal-hal keadaan seperti apa yang tertulis. Ya, ada jemaat yang masih hidup di dalam hal-hal keduniawian, ya. Tapi juga ada jemaat yang ayat 8 itu ya karakternya suka marah-marah, ya, tersinggung, diajak guyon nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau guyon lalu kemudian wah luar biasa, tapi kok dia diguyonin nggak mau, gitu ya. Tapi ada juga jemaat itu yang ayat 11 itu, ya, jemaat yang masih apa ya? Aku orang Yahudi, aku orang Yunani, aku orang Barbar, aku orang Skit, aku orang Batak, aku orang Manado, ya, aku orang Jawa, aku orang Aring kalau saya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah keadaan jemaat kita. Maka dalam kebersamaan, pertanyaannya, bisakah kita menerima satu sama lain seperti Kristus menerima kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu gaya daripada Paulus itu ketika menulis surat-suratnya, bagian pertama itu doktrin, ajaran, ya, teologi yang ketat gitu ya. Tapi kemudian dia membangun di atas teologinya itu, ajarannya itu adalah hal-hal praktis. Misalkan Yesus mengasihi kita, dia bahas itu luar biasa sampai dalam, detail, lebar, luas, panjang. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau Allah itu mengasihi kita melalui Yesus Kristus, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita dalam kehidupan keseharian kita itu. Ya. Nah, jadi pasal 3 yang kita baca itu adalah dimulai dengan landasan kebenaran teologi yang benar dan hidup. Lalu kemudian dia menjelaskan bagaimana kalau Kristus itu adalah paling tertinggi di dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian dia yang paling tertinggi, paling utama, kita bisa wujudkan keutamaan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, misalkan di dalam ayat yang terakhir itu, misalkan di ayat 16, hendaklah perkataan Kristus dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang. Itu dari konsep Kristusnya yang dibangun. Lalu bagaimana kalau Kristus itu ya, firman-Nya menghidupkan, firman-Nya mengatakan kasihilah, lalu kita bisa melakukan seperti itu ya. Jadi pasal 3 ini itu adalah pasal di mana ia mengatakan kepada jemaat dan kita tentang tugas, kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya sebelum Kristus itu datang kedua kali. Ya. Percaya Kristus akan datang kedua kali? Nah, bagaimana kita menyambut dia datang kedua kali itu? Ya, kita harus memperbaiki hidup kita. Kalau dalam surat yang lain, kita seperti pengantin wanita. Seperti yang kita saksikan kemarin, itu ya, anak Ibu Prengki dan Pak Prengki. Cakep ya, cantik ya, gagah perkasa. Retno juga tuh ya, Pak Yosef saya tahu itu gagah perkasa.
Begitu ya. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristus akan datang, maka Paulus menyiapkan jemaat itu untuk memiliki kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Nah, banyak hal dalam pasal 3 ini, butir-butirnya banyak hal sekali. Ya. Tetapi salah satu hal yang menjadi kita pikirkan bersama adalah ayat 11 itu. Ya. Ayat 11 dia katakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau merdeka, tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Paulus menyadari gereja itu sudah berkembang kemana-mana, ya berdiri di mana-mana, maka begitu banyaknya suku bangsa itu membaur di dalam sebuah gereja yang bersama-sama. Ya. Tidak mudah. Ada Yunani, ada dengan filsafatnya, ada orang Yahudi, ya, ada orang barbar, ada orang Skit, ya, yang bersunat dan tidak bersunat. Nah, kalau misalkan itu tidak diantisipasi oleh Paulus, maka gereja itu cepat sekali hancur, ya, pecah, ada pertikaian di sana sini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini satu contoh kasus ya. Nanti di akhirnya baru saya akan jelaskan. Itulah juga yang menjadi panggilan kita Bapak Ibu sekalian. Kita gereja GKRI ini sudah hampir berapa tahun ya? 20 ada 20 tahun ya? Lupa saya. 22 ya? 22 tahun. Ya. Nah, kita harus jaga kebersamaannya itu. Tidak boleh ada hal-hal yang sukuisme lah, ya, lain-lainnya itu membuat kita tidak maju membangun kerajaan Tuhan melalui gereja kita ini. Nah, Paulus menjelaskan kepada kita bagaimana kebersamaan gereja itu terus berkelanjutan, bahkan bertumbuh, berkembang, berkualitas. Ya, yang pertama itu adalah Kristus harus menjadi pusat kehidupan orang percaya, kehidupan gereja Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih oleh Yesus Kristus, kehidupan baru orang percaya yang sudah di dalam Kristus, ya, dia harus berkualitas. Tidak bisa tidak berkualitas itu. Kalau kita juga suka milih barang kan yang berkualitas, ya, kita banyak ketipu itu di online. Saya beli sepatu gitu, oh ini bagus itu ya. Lalu diberikan uraiannya dari ini, dari itu, dari ini. Ukurannya saya beli 42, yang datang tuh 38. Wah, saya beli celana juga kan, jeans kan suka jeans kan, saya juga gitu. Saya lihat, ya begitu datang, saya minta 40, pesannya 40 ya, datangnya 38. Masih ada di rumah, yuk rebutan siapa mau tuh. Iya. Iya, jadi kehidupan Kristen kita itu sebagai orang percaya yang ditebus oleh Tuhan, mau tidak mau berkualitas, berbobot. Ada apa kira-kira? Ada yang masuk ya? Sorry, maaf Bapak Ibu ya. Ya. Nah, identitas daripada orang Kristen, ya, identitas orang Kristen yang berkualitas itu mau tidak mau memang berpusat kepada Kristus, Yesus, Tuhan kita. Ya. Identitas baru kita yang berkualitas, ya, itu di dalam Yesus Kristus, bukan di luar yang lain. Coba kita membuka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Di situ Paulus menulis, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu, sudah semua? Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara sekalian, ini salah satu kualitas baru kita. Ini identitas kita sebagai orang Kristen yang berkualitas, bahwa hidup itu berakar, berbuah
di dalam Kristus Yesus. Dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman sebagaimana diajarkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kualitas hidup kita sebagai orang percaya yang berpusat di dalam Kristus itu ya ada, tumbuh dan dilihat, dirasakan, maka saya kira dampaknya itu luar biasa. Ya. Bukan lagi Kristus yang hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku akan berdampak besar ya. Bagi orang yang melihat. Karena orang melihat Kristus itu yang hidup di dalam kehidupan kita, itu mempengaruhi kita, tapi juga mempengaruhi orang lain. Kata-kata kita, kata-kata yang begitu penuh dengan kekuatan, menguatkan, menghibur, ya, menolong orang, ya. Pandangan kita kepada orang itu pandangan yang tulus, bahwa kita mengasihi dia, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Oleh karena itu, Paulus katakan, kualitas orang Kristen yang berpusat kepada Kristus di ayat 1 itu dikatakan, karena apabila kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Ini lagi menjelaskan kepada kita, meskipun kita sekarang berada di bumi, Dia ada di sorga, tapi marilah kita yang di bumi ini sebagai orang percaya berpusat kepada Kristus itu, yang sekarang telah bangkit, ya, yang bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau ayat ketiga dikatakan di situ, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Dia. Jadi kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, tapi juga sebelumnya kita mati bersama dengan Kristus. Ayat 12, pasal 2, ayat 12 dan 13, coba tolong Pak Yosef bacakan. Kolose 2 ayat 12 dan 13, Pak Yosef. Dan 20 Pak Yosef. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Ya. Kita dikatakan di dalam ayat 1 dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, tapi kita jangan lupa bahwa kita juga telah mati bersama dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kematian Kristus bagi kita dan juga kebangkitannya bagi kita, ya, itu terhisap. Itu menjadi bagian kita yang percaya kepadanya. Ya. Kita yang mati karena dosa, ya, kita percaya kepada Kristus, maka Kristus akan menghidupkan kita dari kematian, dari dosa itu. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita pun juga yang percaya kepada Dia akan bersama dengan Dia di kemudian hari. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dibangkitkan Kristus itu masa lalu. Ya. Sudah, kita disembunyikan bersama dengan Kristus, itu ada ayatnya di situ, itu masa kini. Tapi kemudian, ya, Dia akan bersama dengan kita, itu nanti pada waktu Ia datang kedua kali, menjadi Raja atas segala. Ya. Oleh karena itu dari uraian-uraian ini Bapak Ibu, maka Paulus mengajak, hei kamu orang Kolose, hai kamu orang GKRI, mari hidup kita berpusat kepada Kristus Tuhan kita itu. Nggak ada lagi ruang untuk kita tidak bisa berpusat pada Kristus, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Dia sekarang menyertai kita, menjaga kita,
dan Dia juga akan menjemput kita pada waktu Dia nanti datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan itu waktu jika dalam 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, imanmu sia-sia dan kamu masih hidup di dalam dosa. Iman yang tidak sia-sia itu karena Kristus bangkit mengajak kita, mendorong kita, ayo Kristus segala-galanya dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, ketika Yesus dibangkitkan, maka itu bukan cerita kosong. Kebangkitannya itu dilihat, disaksikan para pengikutnya. Bukan hanya pengikutnya, keluarganya. Dan terlihat juga oleh musuh-musuhnya. Dia yang dibangkitkan itu dari kematian. Oleh karena itu, mari kita supaya kualitas kekristenan kita itu luar biasa, berdampak, ya, mempengaruhi keluarga, gereja, masyarakat. Ayo kita hidup berpusat kepada Kristus, berfokus kepada Kristus. Hidup kita terus memperhatikan Dia itu, kita pelajari Dia itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta sejarah yang akurat, ya, bahwa Dia bangkit. Tapi itu jugalah kemenangan rohani kita di dalam Dia ini. Kalau Dia tidak bangkit, kita tidak akan mengalami kemenangan demi kemenangan menghadapi kehidupan kita ini, melawan daging kita ini. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Paulus katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Saudara, ini juga menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Prioritas keluarga kita, mengarahkan hati kita ke surga. Ya, berfokus pada hal-hal tidak mengarahkan hati kita ke surga, dan tidak hanya fokus kepada apa yang ada di bumi ini. Kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapak Ibu, itu menjadi filter hidup kita. Karena kita berpusat kepada Dia yang naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, maka itu menjadi filter hidup kita. Kita berpusat kepada Dia, kita mengarahkan iman kita kepada Dia, hidup kita kepada Dia. Itu menjadi filter kita hidup di dunia yang kacau balau ini. Tanpa Kristus menjadi pusat hidup kita, maka kita gampang kompromi, maka kita gampang terseret oleh dunia dengan bujuk rayunya ini. Tapi kalau Kristus menjadi pusat hidup kita, ya, maka segala sesuatu kita nilai dari Kristus, kita filter dari Kristus itu sendiri. Kristus menjadi ukuran segala-galanya di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Dikatakan juga di dalam ayat itu, Tuhan itu tidak hanya bangkit, tetapi Dia juga naik ke surga. Dia bertahta, Dia berkuasa. Bahkan Dia di sana itu memberikan juga kuasa kebangkitannya untuk kita menjalani hidup yang berpusat kepada Kristus. Kekuatan begitu banyak Bapak Ibu di dalam dunia ini, tapi kekuatan Tuhan diberi kepada kita, kuasa kebangkitannya diberi kepada kita, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dari kuasa kebangkitan ini untuk mengarahkan hidup kita kepada Kristus Tuhan kita itu. Ketika Dia mati, Dia bangkit, Dia lalu kemudian tidak hidup seperti manusia biasa yang lalu mati seperti Lazarus. Tapi ketika Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia tidak mati lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita hidup berpusat kepada Dia itu. Dan di sana juga Bapak Ibu, Dia menjadi pengantara kita. Dia bukan hanya Raja yang memerintah atas alam semesta ini, tapi Dia juga menjadi pengantara kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menjadi pengantara kita. Ya, ketika kita berdoa kepada Dia, ketika kita menaikkan pergumulan hidup kita, maka Dia menjadi pengantara kita. Dan Bapa tahu itu, karena Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau faktanya seperti itu, maka kita harus mencari perkara di atas.
Ya, orientasi hidup kita sekarang, yaitu mencari perkara-perkara yang di atas. Filipi 3 ayat 10 Paulus katakan, yang kukehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Pernyataannya ini Bapak Ibu, sebuah pernyataan di dalam diri Paulus, Kristus adalah pusat hidupku. Maka dia mendapatkan pemahaman-pemahaman yang saya bacakan tadi ayatnya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Oleh karena itu Paulus dorong umat Tuhan pada waktu itu dan kita pada pagi hari ini, carilah. Ya. Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Carilah dia di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan omong kosong. Itu objek yang nyata, fakta yang nyata itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bisa Pak Rio, iya. Pada waktu Stefanus itu mati, dirajam dengan batu itu, maka dia melihat. Yesus itu duduk di tahta Allah Bapa sana. Menjemput dia ya. Oleh karena itu, ayo di dalam keadaan apapun hidup kita ini, kita berpusat kepada dia. Kita mengarahkan hati kita. Kita berfokus hidup kita itu kepada Tuhan. A.T. Robertson itu seorang penafsir, dia mengatakan begini. Kehidupan orang Kristen sudah dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya, orang Kristen tersebut harus mencari sorga dan harus memikirkan sorga, karena di sorga itu Tuhan kita berada. Kaki kita boleh berada di bumi, tapi kepala kita itu dikatakan di antara bintang-bintang. Ya, hidup seperti warga sorga di bumi ini, itu maksudnya kita ya, yang berfokus kepada Tuhan. Ya, kita hidup seperti warga di bumi ini, tetapi kita tahu warga kita itu bukan hanya di bumi. Warga kita ada juga warga kerajaan Allah. Oleh karena itu Paulus katakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Ya. Bapak Ibu, gereja pagi hari ini Bapak Ibu hadir, itu juga salah satu bentuk kecil daripada kita mencari perkara-perkara di atas. Ya. Dia tidak hanya Bapak Ibu memerintah di dalam kerajaannya sana, dia bukan hanya duduk diam tenang di sebelah kanan Allah Bapa, ya, dia lihat-lihat kita, dia perhatikan kita, tapi kemudian dia datang. Ya, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, dia naik, dia duduk memerintah di sebelah kanan Allah Bapa, lalu kemudian dia datang. Ya. Amat disayangkan kalau kita tidak berpusat hidup kepada Kristus, karena dia akan datang menjemput kita. Ya. Kita tidak memperhatikan iman percaya kita tidak memperhatikan bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jangan kita lupa memperhatikan Kristus yang akan datang. Karena berkatnya luar biasa. Ya. John Philip mengatakan dalam tulisan komentarnya, terkait dengan kedatangan Mesias yang kedua kali, dia mengatakan seperti ini. Kedatangannya yang pertama dalam kasih karunia. Ya. Kemudian dia datang kembali di dalam kemuliaannya. Kedatangan yang pertama itu untuk menebus, tapi kedatangan yang kedua adalah untuk memerintah menjadi raja. Kedatangannya sebagai juru selamat, tapi dia datang kedua kali itu menjadi penguasa. Amin. Oleh karena itu mari kita berpusat hidup kepada Kristus, menyerahkan hidup kepada Kristus, mau dipimpin oleh Dia, mau diatur hidup kita. Ya. Saya paling terkesan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kemarin waktu saya ulang tahun, ya Pak, selamat ulang tahun, saya mau doakan apa gitu ya. Saya bilang, doakan supaya Kristus itu hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku boleh nggak ada rambut, aku boleh tua, aku boleh nanti giginya nggak ada, tapi Kristus itu harus menjadi yang terbaik, termulia dalam hidupku itu. Amin. Ya, Bapak Ibu.
Coba perhatikan hidup kita yang sudah berkeluarga tua itu. Ya, yang sudah lama itu. Mau yang baru. Ya, enggak bisa memberikan kepuasan hidup seperti Kristus memberi kepuasan itu. Ya. Udah tua, kita ini udah mau mati ya, saya udah mau mati juga nih. Jangan lagi kita sibuk dengan ini dan itu. Ayo, mari saya dorong untuk hidup dengan Kristus, bersama Kristus, memuliakan Kristus di dalam hidup ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya, jam berapa nih? Ya. Kita sudah di dalam Kristus. Ya. Kita menjadi anak-anaknya. Kita ditolong, ada Roh Kudus yang menolong hidup kita. Ya. Tapi perjuangan kita tuh masih terus berlangsung, Bapak Ibu. Belum berhenti. Ya. Tidak ada henti-hentinya perjuangan hidup kita ini. Kita sudah diselamatkan. Kita diberi janji oleh Tuhan sorga. Tetapi masih ada perjuangan yang masih terus berlangsung. Apa perjuangan itu? Ayat 5-11 yang kita sudah baca itu. Paulus katakan, perjuanganmu masih ada. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Bagaimana saya menjalani kehidupan yang menghormati Kristus di tengah keberadaan tubuh yang masih lama ini, yang masih di dalam keberdosaan ini. Bagaimana kita bisa menghormati? Saya katakan dari awal, yang paling berat di dalam apa itu adalah mendengarkan khotbah, itu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Itu memang perjuangan, karena kita masih di dalam daging ini. Ya. Paulus memberi kita bidang-bidang dalam hidup yang harus kita tinggalkan, dan apa yang perlu kita kenakan. Ya. Dan Paulus, Bapak Ibu, dalam bacaan ayat 5-11 itu, dia memunculkan masalah-masalah apa yang membuat jemaat itu jatuh. Ya, ini banyak ayatnya, tidak saya bacakan ya. Oleh karena, menurut penafsir, ya, masalah-masalah muncul itu karena jemaat itu membiarkan kebiasaan-kebiasaan duniawi itu mendikte perilaku umat. Mereka tahu, mereka punya kuasa untuk mematikan keinginan-keinginan dosa itu, tapi mereka membiarkan untuk tergoda, membiarkan untuk diperintah oleh keinginan-keinginan dosa itu. Kita sudah diselamatkan, ditebus, menjadi anak Allah, tapi kita masih dalam transisi antara manusia lama dan manusia baru itu. Kita Bapak Ibu masih berada di bumi dalam tubuh yang fana ini. Kita belum menerima tubuh rohani yang sempurna, abadi, yang terbebas dari dosa. Kita menurut penafsir diperhadapkan dengan dua manusia dalam diri kita, manusia lama dan manusia baru itu. Dan itu terus berjuang. Maka kata Paulus, matikanlah itu. Bisa nggak matikanlah? Ya. Bapak Ibu, manusia lama itu memperbudak kita dengan dosa. Dosa yang memperbudak kita itu membuat kita binasa. Ya. Tetapi manusia baru kita yang kita sudah terima melalui iman percaya kepada Dia, ada juga pada kita. Sehingga dia benturan seperti ini. Ya. Kalau orang yang tidak hidup berpusat kepada Kristus, maka kemanusia lamanya itu akan menjatuhkan dia. Tapi orang yang berpusat kepada Kristus, hidup untuk Kristus, mengasihi Kristus, apapun godaan-godaan pada diri kita itu bisa terkalahkan. Ya. Karena upah dosa itu udah hilang kuasanya atau mautnya itu. Bapak Ibu Saudara, manusia lama kita yang terlahir natural dari Adam itu, natur berdosanya mengalir terus, ada terus dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu,
melalui regenerasi Roh Kudus, melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, Dia memberikan kita sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita yang masih berdosa ini. Nah, apa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, sifat-sifat Allah itu, itulah yang mampu menolong kita. Itulah yang mampu mengubah kita. Paulus di dalam Roma 7:23 mengatakan, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Dan kemudian di dalam Roma 6 ayat 13 dan 19, anggota tubuh dapat kita serahkan menjadi senjata kelaliman, bukan menjadi senjata kebenaran. Maksudnya gini, kalau orang yang tidak berpusat kepada Kristus, meskipun kita sudah dilahirkan baru, ya, tapi kelahiran baru itu kita tidak respon dengan mengasihi Tuhan, maka alat anggota tubuh kita ini bisa menjadi alat untuk menjadi alat hamba dosa atau menjadi hamba dosa, Bapak Ibu. Bisa. Paulus menyadari itu. Ya. Kalau aku tidak berpusat kepada Kristus, maka seluruh tubuhku ini bisa menjadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Ya. Sebab itu, mari kita hidup berpusat kepada Kristus. Seorang Kate, seorang ahli, ya, dia mengibaratkan situasi orang percaya sebagai imigran yang telah pindah ke negara baru, tapi belum terbiasa dengan cara hidup yang baru. Itulah kita, Bapak Ibu. Kita ini sudah di dalam area yang baru. Tapi kita masih bisa mengikuti, ya, daerah-daerah kehidupan yang lama itu. Itu pergumulan. Itu tantangan. Tapi Paulus katakan, matikanlah itu. Kamu bisa matikan. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Melalui hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, berpusat kepada Kristus dan belajar akan firman-Nya yang hidup, yang berkuasa itu. Ya, ayat 5 sampai 10 Bapak Ibu bisa baca mengenai detail-detail dosa di situ. Ya. Yang paling ditekankan oleh Paulus itu adalah berfokus kepada dosa seksualitas. Ya. Di mana orang mengeksploitasikan tubuhnya itu untuk memuaskan dirinya, tetapi korbannya orang lain. Banyak terjadi di zaman waktu itu. Ya, atau kok sekarang mungkin lebih banyak lagi. Ayat 8-10 itu dosa kekerasan. Emosi, karakternya nggak bisa dikuasai oleh dirinya sendiri. Sehingga bawaannya itu bawaan yang kekerasan. Bapak Ibu, orang itu, anak kecil itu tidak usah diajarkan untuk tidak taat. Dia memang sudah lahir memang tidak taat itu. Memberontak dia. Nah, itulah hidup kita. Ya. Ayat 8-10. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya salib Kristus kita tancapkan pada hidup kita, ke dalam hati kita yang seperti neraka ini. Saya kalau sampai sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau saya hitung evaluasi hidup saya itu, saya ini hidup, hati saya itu kayak neraka gitu. Padahal saya sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi itu sebuah perjuangan. Itu membuat saya sadar. Ayo kembali kepada Kristus. Mohon pertolongannya. Kita harus melawan dosa. Karena Tuhan telah membebaskan kita dari segala dosa. Dia memberikan roh Tuhan, rohnya untuk kita yang ditebus bisa mengalahkan keinginan-keinginan dosa. Itu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kualitas hidup kekristenan kita itu menjadi kenyataan. Ayat 10 dan 11.
Dikatakan di situ, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada kata gambar. Ada gambar manusia lama pada diri kita, serta kelakuannya. Ada gambar juga pada diri kita itu manusia baru. Keburukan dari dosa itu dan kebejatannya itu ada di dalam gambar kita yang lama. Tetapi gambar Allah pun juga ada pada diri kita itu. Nah, kalau kita tidak berpusat kepada Kristus, maka orang bingung nih, ini orang Kristen atau tidak? Kalau dia bukan hidup untuk Tuhan, orang bingung. Ya, dia ini anak-anak Allah atau anak-anak iblis nih? Ya, karena keduanya ada pada hidup kita itu. Kalau keburukan, kebejatan, ya, penipuan, ya, perilaku-perilaku yang seksual yang nggak genah-genah itu muncul pada diri kita, maka orang tidak melihat bahwa kita ini adalah gambar Allah yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, untuk supaya gambar Allah ya dalam hidup kita ini bercahaya, maka mau tidak mau kita harus mohon pertolongan Roh Kudus. Mau hidup berpusat kepada Kristus, menjadikan firman-Nya itu menjadi makanan rohani kita. Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, Kristus sudah menyelamatkan kita, tapi bagaimana keselamatan yang kita telah terima itu, kita respon. Dengan hidup kudus, dengan taat kepada Dia, dengan mengasihi Dia, dan mengasihi sesama kita. Tapi kalau itu kita sudah diselamatkan, tapi tidak bisa menerima satu sama lain di dalam keluarga dan di dalam gereja, maka orang bingung. Dia ini gambar Allah, ada pada dirinya, atau tidak? Ya. Apakah manusia itu sudah jatuh di dalam dosa? Gambar Allah itu tetap ada, tetapi dia tersembunyi. Dia hilang, kalau bahasa kemuliaan Tuhan itu hilang pada kita. Oleh karena itu, mari kita gambar Allah itu menjadi jelas dalam hidup kita. Pertama, karena Dia sudah menyelamatkan kita, tapi kita juga harus berupaya dengan pertolongan Roh Kudus untuk memotong setiap ranting-ranting dalam kehidupan kita yang tidak berbuah kebenaran itu. Nah, di dalam ayat 11 itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Kristus itu menjadi gambar hidup kita, maka tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang barbar, tidak ada lagi orang Skit. Semua sekarang di dalam Kristus satu. Perbedaan kebangsaan, budaya, tingkat sosial bukanlah hal yang penting. Ya. Karena orang yang di dalam Kristus, yang berpusat hidup, ya, semua kita yang berbeda-beda ini satu di dalam Tuhan, sama di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir saya nggak bahas ya, itu adalah aplikasi dari dibangkitkan kita dengan Kristus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Maka mau nggak mau, kebijakan, kita mengenakan kebijakan Kristus itu dalam hidup kita. Ayat 12-14, hidup di dalam belas kasih, ibadah yang berpusat kepada Injil, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, ya, menjadi motivasi hidup kita. Dan terakhir, gambaran hidup orang Kristen di dalam keluarga Allah. Jadi keluarga Allah itu bisa menjadi keluar, nampak nyata, apabila keluarga itu berpusat kepada Kristus, termasuk gereja. Gereja kita kalau berpusat pada program, bukan kepada Kristus, maka nanti yang menonjol itu orang-orangnya.
Program boleh, tapi dia menjadi sebuah proses untuk hidup membawa orang kepada Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan melayani Kristus. Gereja kalau banyak programnya, tapi Kristusnya tidak menjadi pusat hidupnya, tapi program yang menjadi pusat hidupnya, bahaya. Maka saya katakan kepada semua teman-teman yang duduk di komisi, buatlah program, tetapi evaluasi apa program itu membawa orang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kemudian melayani Tuhan, yang mengasihi jemaatnya, dan kemudian apakah dia bisa melayani orang yang belum di dalam Tuhan. Ya, kita bisa saling menerima satu sama lain. Oleh karena kita berpusat hidup kepada Kristus. Kristus merangkul semua orang ke dalam pelukannya itu. Orang apapun juga dia rangkul. Hendaknya hidup kita yang berkualitas apabila Kristus menjadi segala-galanya dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau bukan Kristus yang datang ke dalam dunia, mati, disalibkan, dan bangkit, naik duduk sebelah kanan, dan akan datang kembali, maka tidak ada gerejamu ya Tuhan. Kebersamaan apapun juga, tanpa Kristus menjadi pusat dalam kebersamaan itu, dalam gereja itu, dalam persekutuan itu, maka tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami meningkatkan kualitas hidup iman kami, kasih kami, pelayanan kami kepada Kristus. Engkau akan datang, maka kami tidak berdiam diri, tapi kami harus mengerjakan bagian kami untuk menjadi pengantin yang indah di mata Tuhan. Karena Engkau adalah pengantin pria kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami juga menyadari kami selalu gagal dan selalu gagal. Di dalam perjuangan kami melawan kehidupan lama kami ini, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Engkau sudah memberikan kami hidup yang baru, ciptaan yang baru. Tapi ciptaan yang baru itu di dalam tubuh yang masih berdosa ini. Tuhan tolong. Karena kalau Engkau mengatakan matikanlah, maka di situ ada kuasa Tuhan yang menyanggupkan kami, menyingkirkan, tidak mengikuti, dan bahkan menjauhi seluruh keinginan-keinginan dosa, baik yang ada pada kami maupun di luar diri kami. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu yang memberkati hidup kami ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, kiranya Tuhan mengunjungi mereka ya Tuhan, dengan lawatan kesembuhan yang daripada-Mu, menyembuhkan mereka, dan di tengah-tengah pembaringan, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan, sambil mereka terus percaya bahwa Tuhan itu Juru Selamat mereka, Raja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu sekali lagi yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah obat-obatan yang mereka makan dapat menjadi alat untuk menolong mereka sehat kembali. Kami berdoa juga untuk perpanjangan kontrak pos PI di Bali yang digembalakan oleh hamba-Mu Pak Vicky. Kami berdoa supaya kami dapat memperpanjangnya, dan kiranya Tuhan juga mencukupkan semua biaya pengontrakan baru ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk panitia Natal dalam mempersiapkan Natal kami di tanggal 24-25. Tuhan juga menolong, memberkati mereka dalam persiapan demi persiapan, rencana demi rencana. Kami berdoa juga untuk Natal mungkin PW, ada Komsel, ada anak-anak. Tuhan juga hadir memberkati sehingga sukacita Natal boleh menjadi sukacita kami semua. Kami berdoa juga untuk rencana diskusi lanjutan mengenai kunjungan JW ke Misi Aletheia tahun depan. Mohon Tuhan dalam pembicaraan kami boleh menjadi satu kata, sehingga tujuannya boleh tercapai, pelayanan berlangsung, dan banyak jiwa diberkati di dalam nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk persiapan pernikahan Saudara Karis
Saudara Asti, kiranya Tuhan juga menolong persiapan mereka. Apa yang mereka perlukan untuk pernikahan mereka nanti, Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga sebagai panitia di sini. Kiranya kami dapat menolong acara pernikahan ini, sehingga pernikahan ini boleh menjadi ucapan syukur, terima kasih Karis dan Asti, dan kami berdoa, Tuhan dalam persiapan mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Berdoa juga untuk Ibu Ida yang berulang tahun kemarin bersama dengan Ibu Mona. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kebaikan demi kebaikan Tuhan yang mereka boleh terima di dalam usia hidup mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya mereka pun juga tetap berpusat hidup kepada Kristus, di dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan menjadi kekuatan mereka, yang menginspirasi hidup mereka, yang memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka. Mereka berjalan ke depan ini, walaupun ada keraguan di dalam hidup ini, tapi ada Tuhan yang memberikan kami keyakinan bahwa kami tidak boleh ragu di dalam mengikuti Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pekerjaannya, keluarganya, dan apapun yang dibuat di masa depan ini, Tuhan sertai. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menyertai persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sak ceke derek Gusti. Sak ceke aku derek Gusti. Mari kita bawa persembahan kita dalam Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tidak saja Engkau senantiasa memimpin, memelihara hidup kami dengan firman-Mu, tetapi juga dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pada minggu pagi hari ini, kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum warta jemaat kami sampaikan, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat kami. Tempat kita ada? Di samping Bu Selamat. Boleh berkenalan? Oh, sudah menaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita sampaikan warta jemaat. Kami jemaat, majelis, dan gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Mona Jonathan yang ke-56. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, pekerjaan, dan pelayanannya. Yang berulang tahun juga Ibu Ida, tanggal 25 November yang kemarin ya. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati gembala sidang, majelis, dan jemaat, mengucapkan selamat ulang tahun dan sukacita selalu. Selanjutnya, jadwal penata layan. Ada pengumuman lain mungkin? Nanti daftar penata layan bisa dilihat di warta jemaat yang akan dikirimkan ke dalam grup WA kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama Jonathan itu hanya tuh di TH-nya gitu ya. Jonathan gitu. Oke. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di permukaan bumi ini. Kita mengakui iman rasuli kita. Mari kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kemuliaan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nanti ada panitia Natal, rapat ya? Oke. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan pujian kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Tetap teguh di atas alasan, yaitu satu iman dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan kepada Allah Tritunggal kita, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Pulanglah ke tempatmu masing-masing dan hidupilah firman Tuhan yang hidup itu dan hidup berpusat kepada Kristus Yesus.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.